Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa ulang lagi? Kurang semangat. Semangat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik, anak-anak semua, seperti biasa, kalau sudah kita belajar dengan lebih nyaman lagi, apa tidak mau di kelas ini seperti kapal pecah atau sampah-sampah yang masih berserakan, tolong dicek masing-masing dalam laci di apabila sudah ya, nyaman. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengawali belajar kita, alangkah indahnya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah. Oke? Oke, buka kelas, pimpin doanya. Berdoa dimulai. Pelajaran kita bisa ingat ya, bisa langsung lengket di otak kita. Baik, hari ini apakah sudah hadir semua? Ada yang tidak hadiran ini? Ada. Semua? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Pelajaran kita yang telah lalu. Masih ingat? Tentang apa? Transportasi. Di situ kita melihat alat transportasi yang mana alat transportasi itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Tergantung jenisnya, bakarnya dan lain-lain ya. Nah, Bapak ada pertanyaan? Kira-kira dari 3 alat transportasi yang Bapak sebutkan ini, mana yang lebih cepat nanti? Oke? Yang pertama, sepeda motor. Itu alat transportasi bukan? Mobil, pesawat. Ketiga ini adalah jenis alat transportasi. Nah, pertanyaan Bapak, manakah di antara ketiga alat transportasi ini yang lebih cepat? Oke, pertanyaan Bapak untuk si Ibrahim. Nah, tadi pertanyaannya jawabannya pesawat lebih cepat. Kenapa pesawat lebih cepat dari yang lain? Ayo Rizky, jawab Rizky. Karena memiliki bahan bakar yang berbeda. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Yang berbeda. Kenapa berbeda dia dengan yang lain? Ini dia alat transportasinya kan? Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, selain memiliki bahan bakar yang berbeda, katanya apa nama bahan bakar pesawat ini? Oke, untuk pertanyaan itu Ibrahim lah. Ayo Ibrahim, apa jawabannya? Afgas. Itulah nama bahan bakar yang digunakan untuk berbeda dengan alat transportasi lain seperti motor kita. Apa bahan bakarnya? Alat bensin. Kalau mobil ada solar, ada juga bensin, ya kan? Ini sudah dipahami sini. Nah, apa kaitan dengan pelajaran kita hari ini? Karena kita membahas tentang Matematika. yaitu materinya Oke, tulis. Materi kita itu bahas tentang dan
Inilah materi kita, jarak, waktu, kecepatan. Yang mana dalam kegiatan kita atau kehidupan kita sehari-hari ini sering kita laksanakan. Yaitu dari kita dari rumah ke sekolah, dari orang tua yang berangkat ke tempat kerja, ya kan? Jarak waktu ini mempengaruhi kegiatan kita. Contohnya, kalau kita lama nyampe di sekolah dibanding teman kita yang rumahnya dekat, itu berpengaruh nggak kira-kira? Berpengaruh nggak kira-kira? Si A atau si Azim atau dengan si Ibrahim, rumahnya si Azim dari sini 2 kilo, ya, dari sekolah kita ke rumah 2 kilo. Nah, si Ibrahim cuma 500 meter, mana duluan sampai? Nah, lain halnya kalau dia menggunakan alat transportasi yang sudah kekinian, seperti mana tahu dia naik mobil dari rumahnya. Tapi kalau kondisi macet jalan tidak juga kan? Kalau naik pesawat tidak mungkin. Kenapa? Tidak ada landasan pesawat di sekolah kita. Nah, kira-kira anak bapak semua, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, konsep kecepatan. Bandingan waktu. Terus tujuan yang kedua, dan waktu kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, menyimpulkan jarak, kecepatan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, membahas tentang definisi ini dia, ya. Serta anak bapak semua bisa menerapkan konsep-konsep ini sebagai pengingat jarak dalam kegiatan kita di rumah, membantu sekolah bisa juga kita. Jadi yang tadinya kita sering terlambat datang ke sekolah, ya, anak bapak dengan belajarnya ini, oh saya tadi lama-lama berjalan ke sekolah. Karena tahu semua kita berjalan kaki, ada yang berjalan kaki dan naik motor kan? Dari rumah ke sekolah berjalan kaki. Kan? Temannya ada yang naik sepeda. Teman yang satu ada yang naik motor. Nah, dengan rumah kalian berdekatan, kira-kira siapa yang duluan sampai? Apakah naik sepeda tadi, apakah jalan kaki atau naik sepeda motor? Naik motor kan? Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti Bapak akan memberitahu anak Bapak semua gimana cara kerja kita hari ini dalam melaksanakan kita segarkan badan kita. Setuju? Setuju. Awal berdiri. Tangan yang
Kita lanjut ke materi kita. Nah, nanti sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Bapak bagi dulu kelompoknya lagi, ya. Kelompok terdiri dari 6 orang. Bapak bagi 4 kelompok. Sudah siap semua kelompoknya kan? Karena pelaksananya nanti bisa laksanakan di lapangan untuk mengukur jarak dan kecepatan. Nah, adapun alat-alat yang kita gunakan untuk hari ini nanti yaitu pertama Pak, ada bawah, ada bawahnya, ada ya. Oke, alat pengukur jarak, meterannya udah ada ya. Oke, nah yang bagian tulis nanti untuk ketua kelompoknya masing-masing. Oke, nah sebelumnya Bapak bagikan dulu LKPD untuk tugas nanti ketika melaksanakan atau dalam hitung jaraknya langsung dibuat di LKPD di sini. Jadi ketika temannya melaksanakan kegiatannya nanti di lapangan dengan jarak sekian, berapa kecepatannya, ya berapa kecepatan jarak tempuh yang dilalui, langsung ditulis di sini. Paham? Ada semua? Jadi Bapak bagikan sama ketua kelompoknya. Ketua kelompok 1 mana? Kelompok 2 ketuanya. Oke, kelompok 2 ini, kelompok 3 ketua kelompok 4. Oke, nanti ketika di lapangan kita langsung membagi kelompok. Paham? Oke, siap? Dimulai dari kelompok pertama. Kita maju dulu. Silakan berdiri kelompok pertama, kita mengambil posisi di lapangan, ambil bawa peralatannya. Ayo, silakan maju kelompok pertama duluan. Ayo, kelompok pertama, ambil posisi di depan. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, ayo, semua. Kelompok 3 juga, langsung membuat kelompok di lapangan. Ayo, silakan langsung ke kelompok. Kelompok 1 ya. Garis untuk start awal. Garis. Ini untuk garis start kita. Karena kita ini boleh bergeser ke tengah. Satu, gini, kelompoknya silakan tulis ya. Siap, stopwatchnya siap, siap ya. Ini namanya satu pegang Ada. ya. Jarak 2. Oke, 1, 2, 3, go. Ini dari kelompok 1. Oh, please. Lari berikutnya. Satu kali jalan aja ya. Nggak usah kita ulang-ulang. Satu orang satu kali jalan. Yuk, tulis teman berikutnya. Tulis ya. Kalian tak perlu menulis. Yang tulis kalian nanti. Ayo lanjut. 1, 2, 3. Sudah nampak kan? Sudah nampak siapa yang lebih depan, ya kan? Dengan jarak berapa meter ini nanti kita hitung. Sekarang batasnya di sana. Tarik dulu garis sudah ada meternya. Tarik garis. Satu megang. Klik, klik. Masukkan aja meter.
situ. Ke sana. Kamu jalan sini. Jarak 15 meter. Oke. Untuk kelompok 2. Kelompok 2. Mana? Oh, pindah tempat. Pindah tempat ke sini, kalian balik. Berlari ya, 5 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Berlari pertama. Ini saudara. Ayo. Berlari sedikit. 1, 2, 3. Tulis. Lanjut berlari kedua. 1, 2, 3. Tulis. Ayo pelari ketiga. Pelari ketiga. Lanjut pelari keempat. Ayo tuliskan. Tulis.
buat kelompok satu sebelah sini, yang kedua sebelah sana, pokoknya dekatkan aja. Oke, siap? Program praktik kita sudah selesai. Sekarang kelompok satu silakan ke kelas, langsung buat kelompok. Silakan. Kelompok satu ke kelas, langsung duduk kelompok. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Kelompok 3. Duduk berkelompok. Oke, kelompok 5. Duduk berkelompok. Ya. Semua sudah berkelompok. Oke, semua sudah di kelompoknya masing-masing. Ya, kita akan mendiskusikan hasil kegiatan praktek yang baru kita laksanakan di lapangan tadi. Ya, situ ada penjelasannya. Tadi ketika sudah kita ukur, ya, ketika sudah kita ukur larinya dengan jarak berapa meter tadi? 15 meter. Dengan pelari pertama, 2 ketiga, tentu berbeda beda. Nanti diskusikan ya sama kelompoknya siapa yang lebih cepat, berapa kecepatannya, ada penjelasan itu kan? Tuliskan di situ. Dan tulis tadi. Oke, bagus. Terima kasih untuk kegiatan kita di lapangan tadi. Dengan semangat kasih apresiasi untuk semuanya. Ayo, berang. Kita kerja kelompok mendiskusikan hasil yang sudah dibuat di lapangan tadi. Ayo silakan tulis SPD dari hasil kelompoknya. Silakan bagi kelompoknya tadi. Silakan berdekatan. Susun mejanya masing-masing. Rapatkan. Ya. Ayo susun kelompok 1 sama kelompok 1, 2, 3 dan 4 dari teman kelompoknya. tentunya berbeda-beda kan? Nah, antara si A, si Azim dengan si Ahmad, si Ibrahim sama si Mopik itu berbeda-beda. Ya? Oke? Kita siap? Oke, bagus.
Bintang. Oke. Ya. Ini si A, si B-nya. Ini. Nah, tadi kan si Eldo. Berapa kecepatannya? Nah, sekarang nanti ada penjelasannya. Kenapa? Berapakah lari yang lebih cepat? Berapa kecepatannya? Kali. Ya, coba lagi. Saya nggak mungkin. Jim, siapa yang lebih cepat? Nanti tanya ini, bapak tanya nanti di sini. Ya, ini yang bapak tanyakan. Oke, waktu berjalan. Tinggal 1 menit lagi. Kelompok 1 udah oke? Kan ada alasannya. Ada alasan tahu juga. Oke. Ya. Oke. Oke. Ini oke. Ini tengok. Terus masih bintang. Kita sudah berbeda kecepatannya masing-masing mereka kan? Ya, ya. Apa nih? Bilang kenapa? Sebabnya mereka kecepatan kan? Sudah? Sudah? Oke. Jadi kalau sudah apa, kelompoknya tak seperti ini, cuman duduknya arah ke sini dan apa ya? Oke? Sudah siap? Siap semua? Sedikit lagi. Bapak tunggu. Nah ya, waktu habis ya. Dan sekarang duduknya arah ke depan. Arah ke sini. Nah, sekarang apa anggap semua sudah selesai mendiskusikan apa kegiatannya di lapangan tadi. Ada yang kurang jelas? Sudah paham jalan carinya? Sudah? Nah, sekarang Bapak minta presentasi satu kelompok itu yang maju ke depan boleh 3 orang saja. Oke, tidak boleh semua. Oke? Nah, kita mulai dari kelompok mana yang buat siap tadi? Kelompok di depan. Silakan maju. Maju ke depan. Jelaskan tadi cepat ini penjelasannya. Nah, aja memang.
berbeda kecepatannya. Tahu sebabnya kenapa? Saya bertanya, kira-kira apa sebabnya itu? Kenapa bisa berbeda? Jaraknya sama, namun sampainya berbeda. Ayo, apa sebabnya si Ajin lebih cepat atau si Tiro lebih cepat dari si Ajin? Karena faktor. Nah, yang lain siap. Berapa? Nah, yang lain semua berdiskusi itu tadi kan? Tanya, antara si Bintang dengan si Leo itu tuh berbeda, badannya sudah berbeda. Otomatis ketika berlari dia susah karena beratnya badan, ya kan? Nah, itu juga salah satu faktor pertama. Oke? Ya? Kalian apa penjelasan kalian? Kenapa bisa si Adi tadi? Penyebabnya karena kami berbeda kecepatan. Berbeda kecepatan. Ya, sebabnya berbeda karena Tiro lebih cepat daripada ya, tentu mungkin kaki Tiro lebih panjang. Jadi ketika dia melangkah lebih punya juga berbeda. Itu saja. Dari yang lain, silakan ada mau bertanya? Tanyakan. apakah ada yang ingin bertanya? Ada ya? Sudah aman. Oke, tepuk tangan untuk tim kelompok 3. Silakan duduk. Perwakilan kelompok. Apa yang sudah siap dipresentasikan? Kelompok 1. Oke, silakan maju. Bapak akan menilai juga yang tampil ke depan dan yang duduk. Pokoknya per tim, per kelompok akan Bapak kasih nilai. Satu kelompok mempresentasikannya 3 orang saja. Silakan, perkenalkan, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan NKPD. Perkenalkan, nama saya Aden. Saya Kalisa. Dan nama saya Dea. Siapakah yang berlari paling cepat? Berapa kecepatannya? Dea. Karena Kenapa? gerak keliling lapangan 15 meter dibagi dengan waktu 4 menit 24 detik. Sama dengan kecepatannya 3,75 m per detik per menit. Menit ya? Detik, menit ya? Ayo lanjut. Siapakah yang berlari paling lambat? Berapa kecepatannya? Rafael. Dapat jarak tempuh kelilingnya 15 meter dibagi dengan waktu 8 menit 32 detik sama dengan kecepatannya 1,8 m per menit. Menit. Habis durasinya. Ayo lanjut. Apakah kecepatan berlari kalian berbeda? Jika ya, apa penyebabnya? Berbeda karena waktu yang diperlukan untuk berlari juga berbeda. Jadi perbedaannya waktu yang diperlukan juga berbeda. Itu akan materi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kelompok 1, 2, 3, 4? Ada ya? Oke, selesai? Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok. Oke. Nah, selesai ya? Ada 2 kelompok saja cukup mempresentasikan. Sekarang
semua nanti menyimak ya bagaimana cara mencarinya. Paham? Oke, perhatikan semua ke depan. Memang terkendala tadi jaringan kita ya. Kita lanjut. Jumpa lagi di ruang belajar channel. Pada video kali ini kita akan melihat salah satu materi dalam matematika, yaitu materi kecepatan jarak dan waktu. Nah, di sini kakak akan sampaikan bagaimana rumus untuk mencari kecepatan jarak dan waktu. Kemudian ada contoh-contoh soalnya, dan di akhir video ini kakak ada latihan soal untuk sobat belajar semua. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai agar sobat belajar bisa benar-benar memahami materi yang akan kita bahas ini. Oke, kalau gitu silakan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus mengerti dulu rumus menghitung kecepatan jarak dan waktu. Nah, supaya gampang diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini nggak lagi ngomongin Pak Presiden Jokowi ya, tapi ini adalah rumus untuk mencari kecepatan jarak dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada C, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Jokowi ya. C, K, dan W. C itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk kecepatan atau yang digunakan biasanya bentuknya seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak satuan yang digunakan yaitu seperti kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian untuk W, waktu. Nah, satuan yang digunakan yaitu seperti jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di dalam soal diketahui misalnya 5 km per jam, berarti itu apa? Nah, berarti itu adalah kecepatan karena satuannya kilometer per jam. Kalau diketahui 5 km saja, berarti itu adalah jarak. Kemudian kalau diketahui 1 jam atau 30 menit misalnya, berarti itu adalah waktu. Itu ya. Nah, terus gimana Kak rumus mencari kecepatan jarak dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Gampang. Misal kita mau mencari kecepatan, berarti karena kita tutup sehingga K atau kecepatan sama dengan I per W, jarak dibagi waktu. Nah, lagi misal kita mau mencari jarak, berarti I-nya kita tutup nah, C sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jadi kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Kemudian kalau kita mau mencari W, waktu, berarti W-nya kita tutup sehingga W sama dengan C per K, jarak dibagi kecepatan. Itu. Nah, rumus segitiga Jokowi ini harus sobat belajar ingat-ingat supaya nanti dalam mengerjakan soal bisa lebih mudah dan lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Nah, sekarang kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi tadi. Ini yang ditanyakan adalah kecepatan, ya kan? Nah, rumus mencari kecepatan itu gimana Kak? Gampang, seperti tadi. Kalau kita mau mencari kecepatan, berarti kita tutup tanya sehingga K sama dengan C per W. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Jarak di sini jaraknya adalah 300 meter, berarti kita tulis 300 meter. Kemudian di waktu di sini waktunya adalah 15 menit, ya kan? Berarti kita tulis 15 menit. 300 meter per 15 menit. Nah, sekarang kita hitung 300 dibagi 15 sama dengan 20. Kemudian satuannya di sini yaitu meter per menit. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Nah, itu gampang ya. Nah,
sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya yaitu ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah jauh yaitu. Nah, seperti tadi kita bilang soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi. Di sini yang ditanyakan adalah yang ditempuh ayah. Karena yang ditanyakan adalah jarak, maka yang kita tutup adalah D-nya. Ya. Sehingga D sama dengan K dikali D. Nah, kecepatan. Nah, di sini kecepatannya adalah 32 km per jam. Berarti kita tulis 32 km per jam. Kemudian dikali D waktu. Ini waktunya yaitu 3 jam. 32 km per jam dikali 3 jam. 32 dikali 3 sama dengan 96. Nah, karena di sini kilometer, berarti jawabannya juga kita tulis kilometer. 96 kilometer. Jadi, orang yang kita ayah adalah jauh 96 kilometer. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir. Contoh soalnya yaitu ibu ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Lalu dari kota A ke kota B adalah 90 km. Ibu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah waktu, ya kan? Karena yang ditanyakan adalah waktu, berarti kita tutup adalah dirinya, ya kan? Nah, sehingga diri kemudian diri berapa? Jarak di sini jaraknya yaitu 90 km. Berarti kita tulis 90 km. Kemudian kecepatan di sini kecepatannya yaitu 30 km per jam. Berarti kita tulis 30 km per jam. 90 km per 30 km per jam. Nah, sekarang kita sudah terus 90 dikasih 30 dapat 3. Nah, karena di sini jam, berarti di jawabannya kita tulis Ya. kita tulis jawabannya adalah jam. Jadi waktu tempuh untuk kita sampai ke kota B adalah 3 jam. Nah, kita tulis. Jadi tadi ya. Oke. Dan teman-teman kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Dan seperti biasa di sini kakak ada latihan soal untuk tetap belajar. Coba dikerjakan dan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Oke. Nah, bermanfaat. Kurang lebihnya kakak minta maaf dan bye. Oke, Bapak semua, dengan melihat video tadi kita sudah dapat bagaimana cara mencarinya. Namun akan Bapak jelaskan lagi satu soal lagi, ya, bagaimana cara mencari kecepatan jaraknya yang kita tentukan. Oke, Bapak kasih satu contoh soal, di mana Bapak akan ingat lagi nanti Bapak di sini punya sesuatu, ya, seperti yang rumus yang buat tadi. Ini adalah rumus. Nah, kita rumus Jokowi ada J ini apa? J-nya apa? Jarak, kecepatan. Kalau kita mencari jarak, nanti yang itu adalah J-nya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mencari kecepatan, maka kita untuk dan kalau kita mencari waktunya, kita tutup W. Nah, kalau dia sejajar, berarti ini berkalian. Apabila K dikali W. Kalau dia ini naik ke atas, dibagi. Oke, Bapak kasih satu contoh soal. Ya, siap. Soal pertama. Pakai satu contoh. Si Ali. Siapa? Ali. Menempuh
sekolah ini dengan berjalan kaki sejauh 1 kilometer dari rumah ke sekolah. Lalu jika memiliki waktu 20 menit untuk tiba di sekolah. 20 menit tiba di sekolah, maka kecepatan berjalan kaki Ali adalah titik-titik ya. Nah, kita akan cari. Di sini yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Ini kita cari diketahui dulu. Diketahui. Karena tadi kita tutup kalau kita mencari rumus ini, ya. Ini rumus apa namanya? Rumus apa ini kan? Nah, yang diketahui jarak, berarti Ali menempuh jaraknya berapa? 1 km. Hah? 1 kilometer jarak. Baru 20 meternya apa ini? Waktu. W. W-nya 20 menit ya. Berarti ditanyanya J jaraknya. Sorry. Yang ditanya adalah K. Apa itu K tadi? Kecepatan. Berarti ditanya adalah K-nya. Berarti K sama dengan J dibagi W. Nah, J-nya tadi berapa? 1 km. Ini kita berapa? Yang 1 kilo ini sama dengan 1000 meter. satuannya 1000. Ini 1000 ya. Nah, dibagi Bagi 20. bagi 20 menit ya. Di satuannya menit sama dengan 1000 dibagi 20 dapat 50 apa? Ini satuannya 50 meter per menit, Pak. 50 meter per menit. Tahu cara mencarinya? Jadi dengan jarak 1 kilo dari rumahnya, si Ali ini tadi berjalan ke sekolah, sampai ke sekolah waktu 20 menit. Ya ini dia 20. Paham? Paham cara mencarinya? Jadi dengan demikian anak bapak semua nanti ke depan bisa dari rumahnya ke sekolahnya mengatur waktu. Itu gunanya kita belajar ini juga ya. Jadi kalau telat-telat bangun, misalkan banyak bangunnya, jalan jangan seperti yang biasa lagi jam 6 pagi dari rumah ke sekolah. Tentu sudah pengaruh waktunya. Ya, jaraknya tidak berubah, namun waktunya kalian sudah berubah, maka kecepatan kalian juga akan berubah nantinya, ya kan? Pengaruh semua kan? Jadi satu sama lain dari jarak, waktu dan kecepatan akan berubah dengan waktu. Berarti kesimpulan dari bapaknya, apa itu kecepatan tadi? Kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. itu dia, paham ya? Kecepatan adalah sebentar. Kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi tidak bisa memberi kesimpulan kan? Ada apa semua? Tidak bisa? Oke, kalau begitu Bapak akan bagikan soal evaluasi yang mana ini nanti penilaiannya individu untuk anak Bapak masing-masing. Tidak berkelompok lagi. Paham? Paham? Oke. Pak bagikan.
Oke, semua udah dapat? Sudah, Pak. Sekarang silakan dikerjakan. Bapak akan kasih penilaian juga sambil anak Bapak mengerjakan. Oke, matikan ya foto soalnya semua ya. Nah ini dia. Pertanyaannya nomor 1. Oke, paham ya? Ada masalah? Bisa ya? Bapak semua, ada yang bisa mencarinya? Silakan ditanyakan. Ada yang kurang memahami? Ya, ada yang sudah selesai? Ya. Siap. Pintar kamu ya.
ulang lagi terakhir ya. Kalau dia sejajar, nanti dia ke kalian. Kalau dia naik, bagian. Oke, ke sini paham ya? Apa? Jika ada yang ragu boleh bertanya. Oke. Dengan kita memahami cara mencari kecepatan jarak waktu tadi, anak bapak harapkan bisa merubah Simpan. kegiatan yang dulu di contoh pusatnya ya. Dia berangkat dari rumah sering kelamaan gara-gara menunggu waktu. Tahu-tahu saking lamanya dia berjalan, tahun ibaratnya orang belanja ke pasar lama juga kan. Sementara waktu kita di sekolah 7.15 sudah masuk. Kan? Dengan kita berangkat dari rumah, dengan jarak rumah kita ke sekolah, kita harus bisa memprediksikan jam berapa kita sampai. Dengan kita belajar ini, kita dapat buat kesimpulan, ya, buat pelajaran tersendiri untuk kita agar menjadi lebih baik lagi. Itulah tujuan belajar kita. Paham? Ada apa semua? Paham ya? Jadi untuk terakhir, untuk tugas kita terakhir besok di pertemuan berikutnya itu ada di halaman 120 lanjutan, yaitu tentang debit kredit, masih di materi kita di subtema 3. Paham ya? Itu untuk tugas di rumah dibaca-baca untuk pertemuan kita di berikutnya. Oke? Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada Bapak? Nggak ada, Pak. Ada. Ya, oke semua ya? Oke, alhamdulillah. Jadi cukup sini dulu, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Oke? Jadi Bapak Agri, sebelum kita tutup acara kita atau pelajaran kita hari ini, kita berdoa seperti biasa. Doa penutup belajar. Kita baca surah apa? Al-Fatihah. Kita tutup dengan membacakan surah Al-Fatihah. Pada dua kelas silakan dipimpin. Doa dimulai. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diingat dan bisa diterapkan untuk kehidupan anak bapak di kegiatan sehari-hari. Paham? Oke? Jadi Bapak cukupkan sampai di sini. Lebih kurang mohon maaf. Bapak Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.